Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Jamaah dan siapapun yang berkenan baca kitab Riyadhus Shalihin, kita lanjutkan cerita pasal rajin menjaga kesempurnaan amal ibadah. Rajin artinya sergap menjaga kesempurnaan amal ibadah. Itu dasarnya Quran surah Al-Hadid ayat 16. Terjemahnya, tidakkah telah tiba masanya bagi orang mukmin untuk doa pada hatinya pada binatang Allah dan yang diturunkan dari kebenaran, dan tidak menjadi seperti orang-orang ahli kitab yang sebelum mereka. Ketika telah lama ditinggalkan oleh nabi mereka, akan beku kembali hati mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an taqsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fadala alaihim al-amatu fa qasat qulubuhum. Jadi tidakkah telah tiba masanya bagi orang mukmin untuk taat hatinya pada peringatan Allah. Jadi semua yang terjadi fenomena alam dalam peringatan Allah, dan kita tunduk dan yang diturunkan dari kebenaran. Jangan seperti umat dahulu yang ketika lama tidak turun nabinya, kemudian mereka hatinya menjadi buku dan meninggalkan Allah. Al-An'am ayat 14. Kemudian Quran surah Al-Hadid ayat 7. Dan kami berikutkan di belakang mereka dengan Isa putra Maryam, dan kami turunkan padanya Injil, dan kami jadikan dalam hati pengikut Isa itu rasa belas kasih dan rahmat serta keengganan kepada dunia, sehingga mereka membuat tambahan dalam syariat yang tidak kami atau Allah wajibkan, hanya semata-mata mengharapkan perintah Allah, tetapi mereka tidak menjaga sebaik-baiknya. Ini jadi diterangkan di sana setelah Nabi lama turun dari Nabi Isa, Nabi Musa dan turun Nabi, kemudian pengikutnya itu dilapisi belas kasih. Hanya saja malah mereka menambah-nambah itu, yang kemudian tambahan itu menjadikan mereka tidak istiqomah di dalam menjalankan. Di akhir ayat dikatakan mereka membuat tambahan dalam syariat yang tidak kami ajarkan, mewajibkan. Sebetulnya niatnya bagus, yaitu hanya semata-mata mengharapkan perintah Allah, tapi mereka sudah tidak bisa menjaga sebaik-baiknya. Nah, ini Al-Hadid. Yang terpenting adalah aku menjaga sebaik-baiknya istiqomah. Nah, kemudian Allah juga menyampaikan di Quran surah An-Nahl ayat 92. Janganlah kamu menjadi seperti wanita yang mengurai melepas anyamannya dan telah teguh menjadi berantakan atau satu-satu. Ini ketika kita jadi orang Islam, kalau sudah membangun jiwa kita bagus, masyarakatnya bagus, jangan kemudian terpecah belah oleh berbagai macam isu. Belakangan ini ada banyak sekali isu yang kemungkinan besar bisa umat Islam. Semoga kita semuanya bisa menghadiri, dan jika ada perbedaan biar diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Aqala ta'ala wa la takunu kallati naqadat warjulaha min ba'di quwwatan amrata. Aja sira iku dadi kaya wong wadon kang murai itu murai-ori kabeh
sing wis dianyam dadi jane ngono teko nek tak budar marah tadi. Terakhir, beribadahlah kepada Tuhanmu sehingga tercapai oleh keyakinan yang sangat tinggi. Ini di pasal lainnya dasarnya sudah dipakai. Rabbaka kata yang akan yakin. Hadisnya, jadi Qurannya mana, hadisnya mana ketika kita melakukan, semoga nanti bersemayam di hati kita, sehingga ketika kita melakukan kebaikan, godaan dihancur. Jadi tidak lagi hanya untuk mencari nama baik, tidak lagi supaya dipuji atau tidak dicela atau tidak dia. Jadi supaya kita betul-betul nawaitunya mencari ridha Allah SWT. Hadisnya dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, kelakuan agama yang lebih disukai Allah ialah yang terus-menerus dilakukan oleh umatnya. Ini hadisnya berbunyi, faminha hadithun asyatan, dari Aisyah artinya bakana haqqul ladina ilahi ma damaka sallallahu alaihi faqad sabaqa fil babi qabla. Jadi ini sebagai tersebut dalam hadis pasal lewat yang kemarin. Jadi kelakuan atau perbuatan ibadah dalam Islam itu misalnya aku bisa cek terus subur cek itu terus subur itu terus tanpa putus. Tapi kalau bisa ya yang meningkat, bukan hanya yang datar, yang meningkat. Jadi kalau sekarang kita misalkan bisanya masih sholat fardu, bagaimana kita nambah sholat sunnah? Kalau bisa puasa fardu, kita bisa tambah puasa sunnah. Kalau sedekah yang bisa kita tambah yang lain, dan seterusnya. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah SAW, siapa yang ketiduran dari membaca izin bacaan-bacaan darisan di waktu malam kemudian dibaca di waktu pagi, maka seolah-olah telah dibacanya di waktu malam. Jadi ini lali sampai ibadah di waktu malam boleh dilakukan waktu pagi, termasuk sholat malam. Kalau kita adalah orang tani, piau jadi waktu itu bebas dihukum. Dan adalah orang tani ya sudah, nanti ketika nanti saja setelah habis duha dilakukan sholat sunat dan mawaidunya yang kita boleh, karena tadi tidak malamnya dan bangun. Asalkan kelambatan itu bukan disengaja, maka rahmat Allah masih dapat menilainya bersama dengan kalau dibacanya pada waktu yang tetap biasa. Terakhir, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memberitahu pada saya, Abdullah, janganlah kau seperti si fulan, tadinya suka bangun malam, sholat malam, kemudian meninggalkan bangun malam itu. Ini Islam itu luar biasa. Maya bengi, maya turu kok ya, ternyata diajarkan untuk sepertiga malam yang terakhir itu sholat malam. Kalau tidak biasa, pokoknya malam sholat. Itu luar biasa. Artinya apa? Agama ini mengingatkan pengurusnya supaya ingat berpikir pada Allah 24 jam. Jadi eling orang itu punya 24 jam, elingnya di sana 24 jam. Jadi luar biasa dia. Namun kalau misalkan malam itu tidak bisa dilakukan, boleh dilakukan di pagi yang sunnah. Semoga kita paham ini rajin menjaga kesunahan sholat, amal perbuatan, dan kita bisa diberikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah dan siapapun yang berkenan belajar kitab Riyadhus Shalihin, hari ini bersama-sama kita lanjut belajar kita. Di hari ini hari Sabtu, tanggal 8 bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah, ketepatan tanggal 20
8 bulan November 2025. Salawat dan salam kita berikan pada Baginda Rasul, mudah-mudahan kita dapat syafaat. Kita lanjut pada pasal rajin menjaga kesempurnaan amal perbuatan. Di dasar dalil nabinya Quran surah Al-Hadid ayat 16 yang terjemahnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asal Allah yang maha dalam kasih, aku berlindung dari syaitan terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha dan kasih, tidakkah telah tiba masanya bagi orang mukmin untuk taat, dan artinya pada peringatan Allah dan yang diturunkan dari kebenaran, dan tidak menjadi seperti orang-orang ahli kitab yang sebelum mereka, ketika telah lama ditinggalkan oleh Nabi mereka, maka kepuh kembali hati mereka. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fa ghala 'alaihim alla matu fa qasat qulubuhum. Di uraian yang 16 ini kita diingatkan untuk jangan menghentikan atau meninggalkan kegiatan baik yang sudah kita lakukan, ibadah mata yang sudah terlaksana dengan baik. Ini intinya. Jadi jangan meninggalkan ajaran ketika si pengajar tidak ada. Kita jauh di belakang hati Nabi. Hati Nabi sudah ada itu 1400 tahun yang lalu. Tapi yang ditinggalkan ada Al-Quran, Sunnah, hadis, ada Ismail, ada ulama, ada ustaz, ada banyak yang ditinggalkan. Oleh karena itu ketika kita mengalami kesulitan ajaran, silakan kita tanya kepada itu dan atau kembali ke Quran, Sunnah. Jangan ditinggalkan ini. Kemudian Quran surah Al-Hadid juga ayat 6 ayat 27. Dan kami berikutkan di belakang mereka bukan Isa putra Maryam, dan kami turunkan padanya Injil, dan kami jadikan dalam hati pengikut Isa itu rasa belas kasih dan rahmat serta keengganan pada dunia. Nah, sehingga mereka membuat tambahan dalam syariat yang tidak kami agar Allah wajibkan, hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, tetapi mereka tidak menjadi sebaik-baik, tidak bisa menjaga sebaik-baik. Maksudnya itu sudah lebih dekat kepada Allah, cuma ternyata hanya keterlibatan, satu tidak bisa terus istiqomah. Ya itu. Ini Quran surah Al-Hadid. Wa wafana bi Isa bin Maryam wa ataina al-injila wa jana yaqulu bil ladina attaba'uhum ra'afatun wa rahmatun wa rabbaniyatun attaza'uha wa katabnaha alaihim illa bigha'a ridwanillahi fama rawha haqqan ti'adiyatiyah. Jadi intinya bersama dengan Islam tadi tidak bisa istiqomah, bagus tetapi tidak bisa istiqomah. Kemudian dilengkapi lagi dengan Al-An'am ayat 92. Janganlah kamu menjadi seperti wanita yang mengurai, melepas anyamannya yang telah teguh, menjadi berantakan satu persatu. Maqala ta'ala wala takunu kallati
naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Ya. Jadi sama ini intinya pasalnya pasal menjaga kesempurnaan amal bakat supaya bisa terus menerus. Dan kemudian berikutnya Quran Al-Hijr ayat 99, beribadah kepada Tuhan sehingga tercapai oleh keyakinan samati. Ini juga ada di pasal sebelumnya yang kita pelajari. Ada jadi Quran itu ada satu dua ayat yang dipakai beberapa amalan. Bisa. Yang terpenting bagi kita saat manusia lagi adalah kita bisa menemukan pijakan amalan yang itu punya daya perintah atau daya larang kepada kita. Kalau kita melakukan sesuatu itu dasarnya apa, kalau kita tidak melarang sesuatu itu dasarnya apa. Itu yang terpenting bagi kita. Ya. Dan ini yang disampaikan di dalam kitab ini. Hadis nomor 1, hadis dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, perilaku agama yang lebih disukai Allah ialah yang terus-menerus dilakukan oleh orangnya. Faminna hadisun Aisyatan wa kana habbu dini ilani mada marka sariqan saqibu alai wa qad sabaqa fil babi qablahu. Jadi ini sudah diterangkan. Berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, seandainya Rasulullah bersabda, biasanya jika terhalang oleh sakit atau lainnya untuk sholat malam, maka dikerjakannya, diqadhonya sholat itu di waktu siang 12 rakaat. Jadi berapa rakaat kalau malam dari sholat malam itu kan biasanya udah 11 rakaat atau ya minimal 2 rakaat, tapi 11 rakaat yang biasa dilakukan Nabi. Tetapi kalau lupa atau tertidur atau sakit, jangan dikira kata Nabi itu tidak pernah sakit, dia pernah sakit atau tidur, maka sholat malamnya itu dikerjakan di siang hari 12 rakaat. Ini kemarin sudah saya sampaikan ini. Jadi 12 rakaat itu sholat duha 2. Oke, jadi itu karena Rasulullah SAW idza afatatul as-salatu minal laili min fajri aw ghairihi shalla minan nahari cinta asyaratan itu 12 rakaat. Cinta asyaratan rakaat. Jadi 12 rakaat itu yang kali Nabi lakukan kalau malamnya lupa sholat malam. Monggo kalau kita silakan. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Amr bin Alas berkata, Rasulullah SAW itu memberitahu pada saya, hai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan, tadinya suka bangun sholat malam, kemudian meninggalkan bangun malam, dikatakan yang tadi sudah terakhir. Ya, jadi kalau sekarang ada yang masih enggak dalam malam atau belum pernah melakukan, saya kira insya Allah sudah biasa ya. Monggo sholat malam. Kalau kapan itu waktu Gus Ali masih ada itu sering sholat malam di sini ya. Ada juga Pak Ran malam hari sholat. Monggo nanti kalau ada sholat misalnya kalau sudah maksud target sholat apa diingatkan itu. Terakhir, Umar berkata, sabda Rasulullah SAW, siapa yang ketiduran dari membaca wizib bacaan darusan di waktu malam, kemudian dibacanya di waktu pagi, maka seolah-olah telah dibacanya di waktu malam itu. Ini tadi sudah saya baca di asal Muslim. Asalkan kelambatan itu bukan disengaja. Jadi di dalam agama asalkan semuanya yang mestinya terkerjakan tidak terkerjakan itu dikodok kalau tidak
terus ngaca ya, agama itu gampang. Nah, persoalannya menjadi tidak gampang karena ternyata kita tidak sungguh-sungguh menjalankannya atau ada yang lain. Saya kira kemudian dari bab rajin menjaga kesempurnaan perbuatan sudah selesai. Insyaallah besok kita teruskan pasal perintah rajin menjaga sunnah dan tata tertibnya. Antara lain Quran surah Al-Hadid ayat 16 yang tadi pagi sudah kita baca, kemudian surah Al-Hadid ayat 27 juga sudah kita baca. Lalu An-Nahl ayat 92 ini hanya mengingatkan kita lagi, janganlah kamu menjadi seperti wanita yang mengurai, melepas anyamannya yang telah teguh menjadi berantakan satu persatu. Wa qala ta'ala wala takunu kallati aghazat waslaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan tidaklah, janganlah takunu kamu seperti kallati seperti wanita yang naqazat telah mengurai waslaha rambutnya min ba'di dari yang setelah dianyam sangat teguh sebelumnya menjadi kuat gitu kan, angkasa terkoyak, berantakan. Iman kita ketika sudah kuat diusahakan untuk tidak tercerai-berai, tidak terurai oleh sesuatu yang bisa mengganggu itu. Kemudian Quran surah Al-Hijr 99 Maqala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sehingga tercapai olehmu keyakinan sampai mati. Artinya keteguh dan sudah tidak tergoyah-goyah. Nah, jadi di dalam Quran disampaikan supaya pemeluk agama itu berusaha seperti itu ya, tidak juga membuat-buat yang pada akhirnya kemudian menjadikan justru terlepaskannya amalan yang pokok yang harusnya istiqomah. Hadisnya dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, perilaku beragama yang lebih disukai oleh Allah ialah yang terus-menerus dilakukan oleh orangnya. Ya, semoga kita ini bisa melakukan seperti itu ya. Sholat 5 waktu terus dilakukan bagaimanapun adanya. Kemudian zakat, lalu puasa juga. Kalau haji insyaallah yang istiqomah yang kemarin kita saya sampaikan. Ya, itu Qur'annya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji itu diwajibkan bagi orang yang mampu istita'ah. Man istata'a mampu dalam hal perjalanannya, mampu dalam hal biayanya, mampu dalam hal yang ditinggalkannya, dan mampu dalam hal ilmunya, sehingga benar-benar ketika ke sana tahu betul apa yang harus dilakukan, kapan kita harus umroh dulu, kapan harus tawaf dulu, sa'i dulu, ta'alul dulu, kemudian kapan harus ke Mina, kapan melempar jumroh, kapan ke wukuf di Arafah. Ilmunya dikuasai dulu, itu masuk pada istitoah ya. Jadi itu yang harus dikuasai. Nah, kalau itu semua sudah dan siap, maka berangkat. Tapi seperti tadi pagi saya ingatkan, kalau sudah diberi istitoah kok tidak berangkat, ini kita harus ingat ayat di belakangnya. Wa man kafaro dan man siapa kafaro kufur, menolak, dari ayat yang sebelumnya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan diperhatikan manusia
Hijul berangkat menuju Baiti Ka'bah. Man siapa? Man istata'a, man istito'a, orang yang istito'a diperintahkan kepada manusia untuk berhaji bagi mereka yang istito'a, yang mampu. Ilai sabila, untuk menjalankan itu hanya supaya nawaitunya mencari ridha. Ini juga harus ditoto. Jangan terbesit seperti pun ketika berhaji itu ada di sini terbesit sedikit saja niat yang misalkan ada keuntungan duniawi yang nanti kita dapat, walaupun mungkin saja ketika habis sebelum haji dan sudah haji itu kemudian ada setelah haji diberi tapi semoga tidak ada di sini tuh seperti zarah pun niat nanti ganti jadi Gusti Allah. Serahkan saja semua pada Allah. Jadi ini kalau berhaji itu ya sebagai diusahakan bersih nama itu. Sebetulnya memang bukan hanya haji ya, semua niatan harus bersih hanya kepada Allah. Kalau kelepetan niat yang lain nanti menjadi tidak bersih dan tidak ikhlas. Gitu ya. Jadi ya tadi waman kafaro, barang siapa diberi istitoah kafaro kufur ragilem menolak. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Fa ini sumpah. Fa itu sumpah. Allah kalau sumpah beliau luar biasa kan. Fa innallaha sesungguhnya ketahuilah bahwa Allah itu ghani itu kaya. Ghaniyun anil 'alamin. Dibandingkan Allah sudah lebih kaya. Bahkan Allah yang memiliki dunia sisinya. Lah, nek wis diparingi nikmat, diwering kekuatan untuk berhaji, kok ternyata si kafaro apa ibaratnya orang kreden gitu ya, karena Gusti Allah ya jangan salahkan kalau nanti menjadi tidak direken balik Allah kan gitu. Nggih, semoga kita tidak ada yang begitu. Semoga dia diistilahkan. Lalu jadi yang disukai adalah yang terus-menerus dilakukan oleh orangnya. Semoga kita bisa itu. Sholat terus, zakat terus, puasa terus, haji itu tadi. Haji itu hanya sekali. Ya. Selebihnya itu kan Nabi sendiri hajinya hanya sekali. Ya. Kalau ada yang 2-3 kali, Allah bisa mungkin berhaji menghajikan Allah. Lalu berikutnya Umar radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Amr bin Alas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memberitahu pada saya, hai Abdullah, jangan kau seperti si fulan. Tadinya suka bangun malam untuk sholat malam, dan sekarang meninggalkan itu bangun malamnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini walaupun ada yang mendapat itu kan urusan karo ya monggo aja. Tadi sudah saya sampaikan kan ada hadisnya seluruh umat Islam itu masuk surga illa mentaba, kecuali yang menolak. Jangan mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian yang menolak. Siapa yang menolak? Ya itu yang menolak perintah saya, yang menolak ajaran saya. Sudah diajarkan oleh Rasulullah begini-begini, sholat, kalau dengar azan, sholatlah, berhentilah bekerja dulu, berhentilah beraktivitas dulu, karena ada haknya Allah yang harus kita lakukan. Kalau iya, lakukan saja sederhana. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, monggo. Itu semua kembali pada masing-masing kan. Bamayan tiku anil hawa indua ilawa yukatir. Itu apa yang disampaikan Kanjeng Nabi itu betul-betul terakhir. Ya, Aisyah radhiyallahu berkata, ini kemarin misalnya sudah kita baca. Biasanya jika terhalang oleh sakit atau lainnya untuk sholat malam, maka dikerjakannya, dikodoknya sholatnya Rasulullah itu di waktu siang hari, sholat malam. Ya, ini supaya pahala yang biasa didapat di malam tidak hilang. Ya, pertanyaan besarnya, pernahkah kita melakukan? Kalau belum, umpama sekarang tidak, monggo
tidak ada yang terlambat ya itu. Ya misalkan malamnya saking buaya, saking letihnya mau bangun malam untuk sholat, ternyata ketidurannya sampai subuh. Apa-apa nanti setelah sholat duha diteruskan 12 rakaat. Kan mudah kan? Mudah. Demikian para sahabat, jadi mari kita jaga denyut jiwa. Sholat beragama itu ada dua komponen, yaitu batiniyah dan zahiriyah. Ada yang mengatakan syariat dan hakikat. Pertarungannya antara Syekh Jenar yang hakikat dengan syariatnya Sunan Kalijaga ini video ini kan filsafatnya tinggi banget gitu. Tapi memang itu dua-duanya itu kalau sekarang di zaman Nabi ya ada istilah syariat hakikat itu yang ada ketika fisik melakukan sesuatu hatinya menyatu maka yang didapat ridho Allah. Nah, itu ketika sudah ridho Allah di dalam hati dikatakan nanti Allah akan menjadi tangannya. Karena apa? Tangan itu bertindak karena Allah, matanya melihat karena Allah, kepalanya isi otaknya karena Allah, kemudian kakinya berjalan karena Allah, dan sehingga sesuai semuanya. Bisakah kita seperti itu? Ya mari kita berusaha sekuat tenaga. Okay? Para jamaah dan siapapun yang berkenan belajar kita ini, kita lanjut belajar kita hari ini sampai pada fase perintah rajin menjaga sunnah dan tata tertibnya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bama adakumur rasulu fakuduhum, bama nahakum anhu fandahu. Apa yang diberikan oleh Rasulullah kepadamu, maka terima dan lakukan itu, dan yang dilarang maka hentikanlah. Ini Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Dalam Islam sangat tegas, gamblang, perintah atau amr itu lewat Quran, sunnah, ijma qiyas, larangan demikian juga. Maka jika kita ingin sempurna Islam kita, Quran surah Al-Hasyr ayat 7 menyampaikan yang diperintahkan Rasul pada melakukan ya terima apa adanya. Tidak perlu protes ya. Contohnya puasa ya, lakukan saja puasa. Nanti baru kita dapat kajiannya setelah itu. Di perintah sholat ya lakukan saja sholat. Apa nanti hikmahnya di belakang akan banyak kajian. Di perintah wudu kita wudu. Perintah syahadat kita ada syahadat. Perintah sedekah kita perintah amar ma'ruf nahi munkar ya kita lakukan. Insyaallah nanti fadilahnya kita. Ya Al-Hasyr ayat ini dalil naqlinya, dan lagi itu dalil yang dari Quran, atau hadis. Dalil berikutnya dalil akli lewat nalar. Agama itu bisa dinalar, agama itu masuk akal. Maka ada dalil itu pijakan untuk berbuat atau tidak berbuat. Kemudian firman Allah An-Najm ayat 3-4. Dan tiadalah Rasulullah itu berbicara, berkata-kata menurut hawa nafsu. Tiada lain yang diucapkan itu hanya semata-mata wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wama dan tidaklah yantiqu, apa yang dikatakan yang dibicarakan itu atas hawa nafsu in huwa, tetapi sungguh yang dilakukan illa kecuali adalah wahyu juga, benar wahyu. Jadi sampaikan Nabi pada kita itu adalah wahyu dari Allah. Jadi beda di Nabi kalau kita anak ini ngomong kemotok dan ada dasarnya menyampaikan pada manusia supaya berbuat baik dan menjalan. Apa kita bisa jadi Nabi ya? Monggo kalau berdoa mudah-mudahan jadikan. Kalau tidak bisa, kita masih bisa menghilangkan Nabi, yaitu mengabarkan, menyampaikan kabar gembira untuk
umat Islam supaya bisa menjadi ahli surga, yaitu jalankan mereka dari larangannya. Ini tadi apa yang diberikan oleh Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang maka hentikanlah. Kama ta'kumul rasulu faquduhu kama nahakum anhu fantahu. Kemudian dalam Quran surah An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Lalu Quran surah Ali Imran ayat 31, "Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, pasti akan dicintai Allah dan diampuni dosamu." Ini Ali Imran ayat 31. "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ini Quran yang banyak. Jadi Islam itu ada kabar gembira yang banyak, ada dasar-dasar yang motivatif yang menjadikan umatnya itu bersemangat untuk melakukan. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah SAW, "Biarkanlah aku selama aku membiarkan kamu." Dalam bahasa ini jangan Nabi, karena tidak ada, berarti apa? Tinggal Quran hadis sebagian. "Maka sesungguhnya yang menyebabkan kebinasaan umat yang sebelummu dahulu karena kebanyakan pertanyaan mereka dan menyalahi para nabi. Maka apabila aku mencegah kamu dari sesuatu, tinggalkanlah perkara itu, dan jika aku perintahkan melakukan sesuatu, maka lakukanlah." Ini dari Kanjeng Nabi, disampaikan Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Keterangannya, biarkanlah, Kanjeng Nabi mengatakan, selama aku membiarkan kamu. Jadi kalau di zaman Nabi itu orang berbuat, Nabi diam saja, itu berarti boleh. Nah, kalau dilarang ya jangan dilakukan. Tapi ada subhat antara boleh dan dilarang, samar-samar itu wilayah subhat. Nanti ada kajiannya sendiri. Ya, oke. Ini semata-mata supaya keberagaman kita, bukan keberagaman kita itu betul bersih, tidak subhat itu yang belum masuk haram dan belum masuk halal. Ini subhat. Ini yang sampai sekarang masih ada. Nanti kita sendiri. Kalau orang beriman terhadap subhat itu ragu-ragu, tinggalkan. Jangan lakukan yang masih ragu-ragu, karena ragu-ragu itu walaupun pada setelah ragu-ragu itu ada kejadian yang menguntungkan diri, ya sudah ada ragu-ragu tadi. Ya. Kemudian orang yang meninggalkan ragu-ragu itu warok, artinya warok itu orang sing hati-hati. Ya, yang lebih bersih di dalam beragama, lebih baik meninggalkan yang ragu-ragu tadi. Apapun dia, semoga kita bisa melakukan. Ajaran agama itu kan isi itu dan buat verifikasi gampang diucapkan, tapi sungguh tidak gampang untuk dilakukan. Tapi juga sebenarnya tidak selalu berat juga. Nah, kalau karena sudah diukur, perintah agama itu bisa dilakukan oleh orang. Kemudian Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah berkata, Rasulullah SAW telah memberi nasihat pada kami dengan suatu nasihat yang sungguh meresap dalam hati dan mencucurkan air mata, sehingga kami berkata, "Ya Rasulullah, bagaikan nasihat seorang yang akan meninggalkan kami, maka berwasiatlah kepada kami." Sabda Nabi, "Saya berwasiat kepada kamu supaya tetap takwa kepada Allah, jalankan perintah, jauhi larangan, dan selalu mendengar seraya taat, walau yang menjadi pimpinmu itu seorang budak dari Abbasiyah." Jadi kalau soal kebenaran, tapi kalau itu disampaikan pemimpin,
kita taat ini, karena nanti yang bertanggung jawab pemimpin itu. Jadi ini nanti menjadi pemimpin itu tidak gampang gitu. Jadi karena apa? Karena setiap zamannya ini akan diikuti oleh tabiatnya, pengikutnya. Kalau salah terus diikuti, nanti kita akan membawa ke arah kecelakaan. Kalau benar diikuti, itu yang seharusnya. Maka yang dikatakan lakukan, jadikan pedoman. Bahasa Arabnya jangan kau unzur makola walatan firman kola. Lihat, serap, dengarkan, perhatikan apa yang dikatakan. Jangan melihat siapa yang mengatakan. Anak kecil, budak pun, kalau ternyata dikatakan benar, ikuti. Pemimpin, kalau ternyata itu mengajak ke arah mudorotan, ya seharusnya tidak diikuti. Tapi untuk menjadi pemimpin, mana tadi syaratnya tidak mudah. Demikian dulu perintah rajin menjaga sunnah dan tertibnya akan kita lanjutkan berikutnya. Ini banyak, Qur'annya juga banyak, kemudian hadisnya sampai dengan hadis yang ke-12 ada hadis yang ke-12. Para jamaah dan siapapun yang mendengar dasar kita di Al-Islamin, mari kita lakukan ibadah kita di pagi ini. Semoga hari ini, hari Sabtu, tanggal 8 bulan Jumadil Akhir 1440 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 bulan November 2025, kita ingin Allah menjadi lebih baik dan baik. Hati kita dibersihkan dari syirik, iri, jengki, tamak, sombong, sujud, takabur, tanda diri, sum'ah dan semacamnya yang bisa menghancurkan amalan kita yang kita susahkan. Menggantinya dengan sifat syukur, sabar, qanaah, rendah hati dan semacamnya. Salawat dan salam kita berikan kepada Rasul, mudah-mudahan kita dapat syafaat. Sebelumnya saya sampaikan beberapa hari yang lalu saya mendapatkan edaran dari panitia Semaan Al-Matam Hizbul Muslimin dari Masjid Mawarat Lamuddin yang insyaallah akan diselenggarakan tanggal 2 bulan Desember bulan Januari ya, bulan Januari 2026 di Masjid bagi para sahabat kaum muslimin di fasilitas yang infak nanti diberikan untuk insyaallah di masjid ini akan diadakan kegiatan mengikuti rupanya siapa nanti kita siapkan yang mudah-mudahan mungkin melibatkan anak memiliki atau anak remaja yang juga punya grup baik kita sampai pada pasal perintah rajin menjaga sunnah dan tata tertibnya. Ini Allah berfirman dalam Quran surah Al-Syirah ayat 7, apa yang diberikan oleh Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan yang dilarang maka hentikanlah. Kalau Allah Ta'ala wama atakumur rasulu fakuzuhu wama nahakum anhu fantahu. Jadi Allah berfirman dan apa saja dan apa saja atakumur rasulu, apa yang diperintahkan, yang diberikan, yang disampaikan oleh Rasul-Rasul itu utusan-utusan untuk agama Islam, karena Allah adalah Rasulullah SAW, ya laksanakan.
Jadi apa yang diperintahkan Rasul padamu yang kita tangkap adalah rukun Islam, rukun iman. Rukun itu segala sesuatu yang mutlak harus ada dalam ibadah. Kalau tidak ada, maka tidak sempurna ibadahnya itu. Rukun Islam itu ada 5, yaitu 1 yang diperintahkan kanjeng Nabi, ya, diajarkan kanjeng Nabi, diberikan kanjeng Nabi kepada kita lewat ajarannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah kalau rukun Islam itu ada pada bahasan ini di depannya, bisa kita lakukan. Saya coba buka dulu di depan dulu, ya, di bagian mana ada penjelasan tentang rukun Islam. Dan itu rukun Islam itu ada 5, yaitu 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji bagi yang mampu, gitu kan. Kemudian rukun iman itu ada 6, iman kepada Allah, pada Rasulnya, kepada malaikatnya, pada kitabnya, pada hari kiamat, dan qadar-qadar. Nah, itu kalau dilakukan maka sempurna Islam kita. Kalau salah satu di antara yang belum, maka dikatakan belum sempurna. Apakah syahadat kita tidak sempurna? Bahkan ada yang melakukan dan menyatakan syahadat itu kita ulang setiap hari setidak-tidaknya 10 kali. Iya, karena setiap sholat kita pasti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat tauhid namanya. Ketika kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasul. Itu setiap sholat setidak-tidaknya 1 kali sholat subuh, kemudian 2 kali sholat zuhur, tahiyat akhirnya, tahiyat awal dan akhir, 2 kali sholat asar, kemudian 2 kali sholat maghrib, 2 kali sholat isya. Berapa tadi itu? Ya, 4 dan 1, 9. Ya, ada 9. Kita ulang-ulang. Itu 4 baruan saja kita. Belum sholat sunnahnya. Jadi pengakuan itu syahadat itu kita lakukan malah insya Allah lebih sempurna. Nah, persoalannya apakah pembahasan tadi betul-betul menyatu dengan jiwa kita, dengan aliran darah kita, sehingga kita benar-benar yakin betul bahwa yang terjadi benar terjadi tata sisi Allah, yakin betul bahwa nanti masuk surga dan neraka itu bukan karena amalan kita tapi karena rahmat rahimnya Allah, yakin betul bahwa kita bisa menjalankan atau tidak menjalankan itu juga atas izinnya Allah yang sangat oke. Ini kembali pada kita. Nah, itulah jadi kembali lagi yang diperintahkan Rasul ya lakukan, kita lakukan. Gimana Pak kalau zakat sudah, sholat sudah, zakat sudah, walaupun mungkin kita belum sampai sempurna ya zakat. Sekarang ada zakat profesi, zakat mal, zakat segala macamnya. Lalu puasa, sholat sudah, lalu haji, saya belum Pak, karena hajinya itu untuk dia ingat haji itu bagi yang mampu, ya walimul hajja wa umrata lillah. Jadi haji itu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi diperintahkan berhaji bagi man istata'a, man orang istata'a itu yang mampu, ilaihi yang mampu sampai ke sana. Perjalanan ke sana ada yang ditinggalkan sabila. Kalau belum mampu ya berarti belum kesampiran itu apa namanya kewajiban itu gitu ya. Nah, tapi kalau sudah mampu jangan ditunda, karena ayat berikut ini sangat keras. Wa man kafaro, kamu sudah mampu tetapi tidak mau berangkat,
Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maka sebenarnya kamu harus tahu bahwa Allah itu maha kaya lebih alam semesta. Jangankan hanya biaya gaji alam semesta miliknya Allah. Kamu tidak berangkat ya nggak mengurangi apa-apanya Allah. Ini kasarannya ini ditafsirkan kasar. Mungkin dari diperhatikan Gusti Allah dengan nikmat orang mungkin pelaku dia cukup salahnya itu Gusti Allah orang nggak saya boleh orang nggak tadi kurang mesti orang enak. Jadi dikatakan Allah itu orang mesti mau sengsara belum tentu. Ya. Jadi perhatian Allah itu bisa juga tidak dikatakan bisa jadi karena malah dibumbung sehingga hartanya semakin banyak ini malah alih terus dan sebagainya. Ini yang justru kita harus sangat hati-hati. Jangan-jangan nanti ketika istitoahnya sudah mampu tapi orang berangkat terus malah jadi lali ini malah begitu dari kemampuan tadi memberikan ke dunia. Ini juga harus sangat hati-hati. Kita hidup ini hanya satu tujuannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya supaya liya'budun. Untuk ya'budun itu mengabdi kepada siapa? Kepada Allah. Dengan siapa? Ya Allah itu kan Rasulnya. Rasulnya itu sekarang sudah ada. Pak, kalau Rasulnya tidak ada gimana? Di kitab ini juga disampaikan, di kitab ini juga ada tinggalkan dua perkara, jika kau berpegang teguh padanya maka akan selamat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang sekarang sedang kita pelajari. Yang kita pelajari semua Al-Quran dan semua ada sunnahnya, hadis-hadisnya. Jadi kalau kita berpegang teguh itu, insya Allah semoga ya kita diselamatkan. Kalau tidak selamat ya serahkan pada Allah SWT. Ya barangkali bisa dikendaki seperti itu. Tapi kalau dikendaki Allah berarti diridhoi oleh Allah. Gitu ya, serahkan. Itu hanya upaya. Baik, jadi ini tadi peraturan answer. Apa saja yang diberikan oleh Rasulullah kepadamu, maka terimalah. Mintanya itu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, dan apa yang dilarang maka hentikanlah. Wa ma naha itu dilarang, dan apa yang dilarang untuk kamu anhu pantahu, maka kamu juga harus menghentikan, jangan dilakukan. Contohnya apa? Contohnya berjudi, ya, minum minuman keras dan sebagainya jangan diteruskan. Menyabung ayam, mengadu domba, hasud, iri, dengki, ya. Ini kalau saya sering sampaikan itu tipis di sini. Ya, kalau orang iri dengan dengki itu bedanya apa? Iri itu orang senang dia sukses. Cukup orang senang baik. Pokoknya orang senang. Kalau dengki, orang senang orang lain sukses, berharap supaya kesuksesan orang itu pindah pada dirinya. Ini jahat gimana iri sebenarnya. Nah ini sekarang apa ada? Monggo dilihat di kehidupan sehari-hari ini. Apakah ini seperti ini? Tetapi jauh lebih bagus kita lihat diri kita terus jangan sampai kesampiran sifat seperti itu. Iri, dengki, tamak, sombong. Tamak ini pokoknya kepengen apa juga. Tapi apa dimiliki dunia tidak diungkapi. Terus sombong itu ya seperti merasa besar gitu ya, mengecilkan. Ini kadang-kadang yang kita tidak merasa berjumpa besar. Satu ayat itu dari alasan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan yang dilarang maka hentikanlah. Ini kisah ayat. Lagi kalau tambahi hadisnya, hadisnya ini banyak. Nah, yang hadis dari Abu Hurairah
Abu Hurairah berkata, ini sing kudu awake dhewe juga nanti menjawab. Ke awake dhewe kegolong niki. Berkata bersabda Rasulullah SAW, semua umatku akan masuk surga kecuali ini kata illa, bukan ilah. Illa. Nah, nanti di sini ada saya kullu ummatin yadkhuluna al-jannah illa, bukan ilah. Kalau ilah itu untuk masuk, tapi illa kecuali. Pokoknya yang anu kalian kudu hati-hati ini ditafsir sama mboten pas ilat ngomong. Sewaktu pengen anu pengen apa namanya matur illa ya malah orang tekan. Jadi kejaba Kanjeng Nabi ayo maca. Jadi Kanjeng Nabi ora katut. Kalau itu ilah ini kata dia. Tapi kalau ini ilah bener ya. Kullu semua saben-saben semua umatku yadkhuluna al-jannata semua masuk surga illa kecuali man aba, kecuali yang menolak. Enek umat Islam sing ora gelem mlebu surga ya wis ora apa kan ora. Siapa itu? Ila siapa ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Waman ya ba ya Rasulullah, dan siapa itu ya Rasulullah? Siapa? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man atani faqad aba. Barang siapa yang hidupnya itu taat kepadaku, pada jalanku, ya masuk surga. Ning sing ora ya berarti ora gelem. Ora kok ya monggo ora dipaksa kok. Iki lho ajaran nek gelem monggo ora ya ora monggo silakan. Nek rumangsa ora sanjang ngono aku iso besar ya monggo. Kanjeng Nabi kira-kira gitu. Karena Islam memang tidak memaksa siapapun. Yang kita lihat dari sejarah orang masuk Islam pada umumnya hanya karena melihat indahnya Islam dan Islam itu dari ajaran Islam. Saya kira lebih dulu kita ngajinya tidak banyak-banyak ya, sedikit-sedikit. Semoga sedikit-sedikit ini bisa lama-lama menjadi bukit, dan bukit itu ada di dalam jiwa kita yang bisa menemani kita setiap detik, setiap saat. Semoga kita menjadi hamba Allah yang diridhoi. Wal wafiq ila qaumit. Hari ini Bapak Ibu kalau mendapat salam dari saya, kalau berkenan monggo dijawab, ya tidak apa-apa, ini kan tidak ada tetapi Kanjeng Nabi mengingatkan barang siapa yang mengucapkan salam, diberi salam, itu hukumnya wajib menjawab ya. Kalau yang memberikan itu sunnah ya, itu yang memberikan itu dapat dijawab oleh malaikat ya. Kalau kamu salam dan doa, kamu akan sama dapat doa dari itu sebanyak yang kamu berikan. Itu janjinya Allah lewat malaikat. Jadi kembali mana sama dengan ayat yang sebelumnya kemarin, barang siapa berbuat kebaikan semua akan kembali padamu, kan begitu ya. Fali nafsi gitu. Jadi monggo hari ini kita mencoba berusaha untuk membersihkan akal supaya ini si kotor hati akal gitu kan. Terus nih sobat-sobat yang suaranya mirip Gusti itu pujiannya, semoga kita bisa membersihkan kotoran hati dan jiwa kita dan akal kita dengan terus membersihkannya, sehingga hati bisa menjadi cermin bagi setiap amal yang akan keluar, dan akal bisa menjadi penyaring apa yang dipikir apakah sesuai dengan koridor atau tidak. Semoga demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.